Oke, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini dan kali ini saya mau menunjukkan review yang mungkin sebenarnya kemarin itu sudah saya bahas di review untuk fisiknya ya. Jadi kali ini saya akan mencoba road review dan bagaimana perasaannya menggunakan helm sesuai judul ini ya, K3SV dengan livery Misano 2011. Dan tentunya mari kita coba kenyamanan dan juga kekurangannya tentunya. Kalau dipakai seperti ini sih, ini seperti helm lokalan masih setara lah ya. Jadi untuk bobotnya sendiri ini sih terbilang masih ringan untuk di kepala kita, untuk warga-warga yang lokal kayak gini ya. Jadi biasanya sih ukurannya ada dua, yaitu Eurofit dan juga Asian Fit. Nah, untuk Asian Fit ini biasanya lebih dalam nose guardnya ini lebih moncong, jadi lebih masuk ke Eurofit ya kalau saya ini. Nah, untuk first impressionnya kalau pakai helm ini sih enteng banget di kepala. Jadi kalau buat jarak jauh sepertinya ini nggak pegel dan juga aman sih di leher kita. Jadi nggak berat banget. Untuk bobot 1500 ini sih terbilang aman banget buat touring. Jadi recommended sih ini. Dan di busa kepala atas ini terlihat sangat mepet banget, jadi ngepres ya. Ini ukuran M, jadi saya pilih sesuai dengan kepala saya. Keuntungannya sih busanya ini kedap banget saat kita di kecepatan 60 km/an. Jadi kalau kita pakai yang lokalan itu biasanya saya merasakan di ventilasinya itu ada angin yang keluar dan nggak beraturan gitu ya. Mungkin ini bisa dirasakan ya lokal seperti KYT dan NHK lah. Dan ini saya rasakan masih kedap sih suaranya, jadi enak banget buat di kecepatan yang agak lebih tinggi ya. Nah, selain busanya kalian juga bisa bandingkan untuk filter udaranya. Itu ada 3, yaitu di kepala atas ini dan juga di tengah ini bisa kalian buka. Sebenarnya pilihan sih ya, jadi kalau pas di cuaca yang panas kalian bisa buka open fan di tengah ini, biasanya akan berasa ketara banget sih perbedaannya kalau ditutup dan dibuka. Dan jika kalian biasanya di hujan-hujan ya, kalian nggak pengen visor yang dalam itu nggak berembun, bisa kalian buka fan yang di mulut sini, bisa buat mengantisipasi. Nah, untuk visornya sendiri ini sudah support untuk pin lock atau anti fog, jadi kalau hujan masih bisa diakalin. Tetapi berhubung saya ganti visornya ini pakai yang iridium kayak gini, ini aftermarketnya, jadi cuman polosan aja. Dan pandangannya kalau siang gini pakai iridium gini enak, cuman kalau malam tetap harus dibuka ya kalau yang iridium gini. Kecuali pakai yang Revo, biasanya masih 80% kelihatan. Oke, selanjutnya saya ingin membahas untuk di bagian apa ya, ini busa pipinya ya. Ini sangat nyaman banget sih kalau buat saya. Buat saya pribadi, kalau ukurannya terlalu longgar juga nggak bisa ngapit di bagian dagu, sehingga kenyamanan atau istilahnya apa ya,
Biasanya oblak di bagian kiri kanan kan nggak enak kan, jadi ngepres banget sih. Untuk pilihan size nya ini tergantung kalian, harus di ini coba dulu ya, soalnya kalau kegedean nanti takutnya nggak nyaman. Oke, mungkin itu ya tentang sedikit airflow yang saat road review gini. Nah, untuk livery-nya atau motifnya sih ini nggak perlu diragukan lagi ya, karena memang desain dari Trudy Performance ini lumayan ikonik banget ya buat VR46. Cuman yang jadi minusnya itu adalah karena cat luarnya itu sering retak. Jadi dari pengalaman para pecinta K3SV ini ya, biasanya problemnya sih itu di bagian cat yang retak, jadi dikit-dikit jadi melebar. Jadi mungkin karena penyebabnya di cuaca yang tidak mendukung kali ya. Kalau di luar sana mungkin oke-oke aja. Kalau nggak salah catnya ini juga premium kan kalau sekelas AGV. Cuman kalau saya baca-baca dari artikel ini, biasanya karena ya memang cuacanya sendiri, dan juga kalau saat dipakai panas terus di cuaca dingin itu biasanya agak timpang tindih, jadinya perubahan cuaca yang cepat itu biasanya bikin retak catnya ini. Jadi untuk meminimalisirnya, kalian mungkin bisa coating 3 layer supaya nggak melebar untuk cat retaknya ini ya. Oke, yang selanjutnya adalah, walaupun yang saya katakan tadi busanya memang empuk dan enak, tetapi ini ada minusnya juga, karena di bagian sintetis busa bawahnya itu biasanya kalau kena keringat itu akan membuat pelindung sintetisnya itu brudul, atau istilahnya ngelupas lah ya, biasanya sih gitu. Di seri K3 SV ini biasanya untuk meminimalisirnya lagi itu harus pakai balafly ya, jadi buff kepala yang penuh sampai leher, jadi keringat itu nggak masuk, langsung nempel di bagian busanya, jadi terhindar dari keringat. Dan untuk jaga-jaga juga, untuk perawatannya sih cukup diolesin minyak kayu putih biasanya, cuman dioles dikit gitu, diratain pakai lap microfiber, habis itu tinggal dikeringkan aja, jangan dipanasin ya. Mungkin itu sedikit tips, karena kelemahan ini ada dua, yaitu cat dan di busa bawahnya. Kalau saya pakai di cuaca yang lumayan terik kayak gini sih masih terlihat enak, cuman ini kalau saya sentuh gini di bagian catnya itu panas banget, sehingga nanti kalau cat retaknya ini bisa melebar. Ini bisa jadi karena cuacanya memang panas gini ya. Oke, selanjutnya kita review untuk di bagian apa lagi ya ini. Untuk kenyamanan sih ini 85 nyaman. Oke, kita cobain aja di kecepatan yang agak ngebut dikit. Oke, kita coba buat speeding santai gini aja ya.
Sebenarnya ini juga mau saya tes pakai intercom juga ya, karena ini memang sudah slot intercom, jadi tanpa perlu kita modif apapun udah bisa. Cuman berhubung saya belum ada intercom yang khusus buat road review, jadi sementara polosan gini aja ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya rasakan di helm ini saat road review. Mungkin ya seperti yang saya bilang tadi ya, saya kasih nilai skor 8,5 karena dari dua kelemahan atau kekurangan tadi ya. Oke, mungkin itu. Sampai jumpa di road review selanjutnya lagi. Sampai jumpa dan see you.